Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada yang kami hormati pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Temanggung 2 dan yang kami banggakan seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kami menjumpai Bapak dan Ibu semuanya dalam kegiatan yaitu rutin kuliah Ahad pagi di Aula SMP Muhammadiyah Pendidikan Khusus. Program khusus SMP PK, SMP Muhammadiyah PK gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya kita masih diberikan semangat untuk senantiasa mengkaji, untuk senantiasa belajar terhadap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sepintar apapun manusia tentunya masih banyak kekurangan dan masih banyak yang terus dan terus dipelajari. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, seandainya lautan itu digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, tinta yang ada di lautan kita gunakan untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka sesungguhnya lautan itu akan habis sebelum kalimat Allah habis. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kemudian didatangkan laut yang serupa lagi, maka kemudian ketika menuliskan kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, maka begitu juga akan habis. Artinya ini menunjukkan betapa sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas sekali, sangat besar sekali.
Jadi betapapun seorang manusia itu sudah sarjana, magister, doktor, profesor, ya kan? Tetapi sesungguhnya ilmu Allah itu belum seberapa. Apalagi kita sebagai orang awam, tentunya kita menyadari ilmu kita sangat terbatas, maka senantiasa kita berusaha untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga kita berharap 1, 2, 3 ilmu bisa ada tambahan ilmu yang baru, dan tentunya juga berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mengenal tempat tinggal dan perangkap syaitan. Nah, kalau kemarin pertemuan kita yang kemarin yaitu mengenal langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia. Nah, ini dalam beberapa pertemuan ini coba saya sampaikan masih berkaitan dengan setan. Karena ya kalau kita gali secara dalam ini banyak sekali memang yang berkaitan dengan setan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kami bertanya ini, Bapak Ibu pernah menjalankan atau mengerjakan sebuah tes? Kapan kira-kira tes terakhir yang ibu-ibu kerjakan? Kapan, Bu? Ujian SD? Ujian SMA Bu? Masya Allah. Ujian SMP? Atau mungkin ujian sarjana, ujian S2, atau ujian membuat kartu SIM? Ini banyak sekali ujian-ujian yang pernah kita lakukan. Ya minimal TK, SD, SMP, SMA mungkin ya, rata-rata sekarang antara SMP, SMA. Namun sesungguhnya ujian di dalam dunia ini tentunya yang terakhir barangkali kita lakukan ya sekarang ini yang tadi itu. Tadi ketika mau berangkat ke pengajian ini ada ujiannya juga ini. Kok rodok males, kok rodok awang-awangan, kok rodok anyes. Nah itu ujian terakhir kita ternyata. Dan setelah itu ya nanti terus akan ada ujian-ujian yang senantiasa menyertai kita. Nah itulah namanya ujian hidup yang tidak pernah selesai. Kalau sudah selesai berarti sudah tidak hidup lagi, ya kan? Ibu-ibu yang berbahagia. Dan sebuah ujian, sebuah tes itu memang diperlukan. Sebagaimana ketika kita belajar di sekolah dan seterusnya, maka dari ujian itu akan diketahui siapa orang yang kuat dan siapa orang yang lemah. Mana orang yang lulus, mana orang yang tidak lulus. Mana yang serius dan mana yang tidak serius. Begitu juga dalam kita beragama. Dengan ujian itu akan kelihatan mana orang yang betul-betul beriman atau orang yang hanya iman-imanan. Mana orang yang betul-betul Islam atau orang yang hanya Islaman. Dan tentunya dengan ujian itu juga di situ akan menaikkan derajat kita. Jadi seseorang itu kalau mau naik kelas, naik tingkat, ya kan, naik jenjang, biasanya kan ada ujian. Begitu juga dalam kehidupan, ketika kita bisa lulus dari ujian-ujian itu, maka kita akan naik kelas. Posisi kita akan naik jenjang. Jadi itu akan meninggikan, akan meningkatkan derajat kita sebagai hamba Allah ketika kita berhasil menyelesaikan, ketika kita lulus dari ujian-ujian hidup. Bapak dan Ibu yang berbahagia, akan tetapi ternyata untuk melalui sebuah ujian itu
ada tantangan yang luar biasa, ada musuh yang sangat luar biasa. Napa niku? Setan. Nah, niku dia. Dan setan itu ya memang musuh yang sangat luar biasa sekali. Luar biasanya apa? Pertama, tidak kelihatan. Nah, gitu kan. Tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi setan bisa melihat kita. Ini kan musuh yang angel gitu loh. Seandainya kita punya musuh dalam pertempuran atau apa, musuh itu melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, ini kan sudah suatu pekerjaan yang sangat repot. Kecuali kalau sama-sama kelihatan, adu arep gitu kan, bertanding selesai. Tetapi kalau tidak kelihatan kan repot. Ngerti-ngerti ujuk-ujuk ning ngarepe mak betunduk. Wah, gitu kan. Di belakangnya, di sampingnya, ini kan mengerikan. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh itu ternyata tidak pernah lengah. Nah, ini. Tidak pernah ngantuk. Padahal nek piyambak niku gaweane ngantuk. Ya. Kemudian juga setan itu tidak mati. Manusia mati. Padahal setan itu manaknya, beranaknya itu cepat. Wah, ini sudah pekerjaan yang luar biasa. Manusia meninggal, sementara setan itu tidak meninggal, beranaknya cepat. Ini populasinya kan perbandingannya sangat jauh. Tapi dikatakan kalau jin itu ada yang kalau jin itu meninggal, tetapi kalau setan tidak. Kalau jin kan ada yang muslim, ada yang kafir, sebagaimana yang kita sampaikan pertemuan yang lalu. Tetapi kalau setan kan tidak meninggal, tidak ngantuk. Ini musuh yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita tentunya sebagai lakon, ya kita anggap diri kita lakon gitu ya, sebagai pelaku utama dalam sebuah film kehidupan ini, sejarah kehidupan ini, kita harus menciptakan strategi yang jitu untuk melawan musuh yang luar biasa tadi. Salah satunya apa? Salah satunya kita harus mengetahui ranjau. Salah satunya kita harus mengetahui tentang perangkap setan itu apa saja. Sehingga sedikit banyak kita akan bisa menghindar dari hal tersebut. Maka dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, ada beberapa hal berupa perangkap syaitan yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah tentang kekufuran dan kesyirikan. Nah, maka dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka itu di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka orang yang kafir, orang yang kufur, ya, yang syirik itu mereka akan tinggal di neraka jahanam itu kekal abadi. Wah, ini target setan yang pertama ini. Agar manusia itu bisa menemani setan di neraka kekal abadi. Yang namanya abadi kan berarti tidak akan pindah ke surga, ya kan?
Kalau sudah di neraka ya sudah di situ. Maka ini sangat ngeri sekali bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik ini akan kekal di dalam neraka jahanam. Ini target utama dari setan, agar manusia itu kafir dan syirik. Salah satunya di antara syirik yang barangkali mudah kita contohkan, yang masih juga di sekeliling kita mungkin, yaitu di antaranya percaya kepada dukun. Dukun apa, Bu? Dukun anak? Dukun pijat? Mboten nggih. Apa, Bu? Nggih. Bukan dukun bayi nggih. Dukun sihir. Ya kan? Dukun ramal. Para tidak normal. Para tidak normal ya, karena ya nggak normal. Maka ketika seseorang itu percaya kepada dukun, sihir, itu sangat bahaya sekali. Kemudian contoh realnya ya ketika kita kemudian ketika ada masalah atau minta solusi, kita datangnya ke dukun, kita minta petunjuk. Mbah nyuwun napa nih? Nyuwun petunjuke, nah, misalnya. Terus kemudian nanti dari mbah dukun itu kudu ngene syarat ngene sediakan ngene dan seterusnya. Maka itu bagian dari kita percaya kepada dukun, itu tidak boleh masuk, nanti terperangkap ke dalam kemusyrikan. Kemudian misalnya menggunakan jimat. Jimat ini pun apa? Cekelan. Tapi bukan cekelan tiang, cekelan cakai. Cekelan apa nih, Bu? Kayaknya itu cekelan hidup, biar tidak sengsara, biar sukses, biar sakti dan seterusnya. Karena sungguh telah dijelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang berbuat musyrik, berbuat syirik ini maka haram baginya surga. Ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72. Kemudian juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 88, jika seseorang itu berbuat syirik, maka hilanglah ibadahnya. Jadi percuma kalau bapak ibu itu sholat tiap hari jengklat-jengklit, sodakoh mengeluarkan banyak uang, berpuasa lapar haus, tindak umroh, tindak haji, tetapi masih berbuat syirik. Ini adalah hal yang pertama yang diinginkan oleh syaitan, perangkap yang paling dahsyat agar manusia itu kufur dan berbuat syirik. Itu yang pertama. Maka ketika kita ditimpa sebuah masalah, maka tentunya kita mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika jebakan pertama lewat, seseorang itu tidak kufur, tidak kafir, Islam, dan juga tidak berbuat syirik tadi, sudah tidak percaya sama jimat, tidak percaya sama dukun, ya. Ini aman, ini perangkap pertama aman. Tetapi kemudian setan itu masih bergerak, punya ranjau, punya perangkap yang kedua. Perangkap yang kedua apa? Yaitu perbuatan bid'ah. Ya. Jadi Muhammadiyah itu lahir sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai misi, yaitu memberantas
TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah sebuah amalan yang kita kerjakan ditambah-tambah, sementara Rasulullah SAW tidak pernah menyontohkan. Misal ini paling gampang ya. Paling gampang. Salat subuh niku pinten rakaat? 2 rakaat. Pagi hari. Kemudian mungkin orang itu ada yang kurang marem. Salat kok ming loro, tak tambahi siji mumpung isih slow. Nah, ini termasuk bid'ah. Atau mungkin sholat duhur kita kerjakan di siang hari 4 rakaat. Orang mikir, wayai repot, sibuk, aku tak luru wae. Nah, misalnya, itu termasuk dari perbuatan bid'ah, menambah-nambah amal yang tidak dicontohkan. Itu cetha welo-welo bid'ah. Dan kenapa itu merupakan perangkap setan? Karena bid'ah itu lebih disukai setan daripada maksiat. Kalau maksiat kan cetha, orang judi maksiat, ya, orang mabuk-mabukan maksiat, orang zina maksiat. Tetapi bid'ah ini hampir tidak kelihatan. Koyo-koyone beribadah khusyuk ning salah. Maka dalam Muhammadiyah ini memang sangat selektif sekali, sangat berhati-hati terhadap namanya perbuatan bid'ah. Maka di Muhammadiyah termasuk amalan-amalan yang dikatakan bid'ah itu seperti mengadakan acara ketika seseorang itu setelah meninggal dunia, 100 hari, 1000 dan seterusnya. Ini termasuk bid'ah di dalam Muhammadiyah seperti itu, karena saking berhati-hatinya. Meskipun menurut pendapat saudara muslim kita yang lain itu berbeda. Kemudian juga termasuk ketika di dalam masjid itu menambahkan nyun sewu seperti beduk begitu ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka kita tentunya dalam Muhammadiyah ini harus berhati-hati, sehingga Muhammadiyah ini harapannya adalah betul-betul amalan ibadah ini sesuai dengan contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu lolos dari syirik, dari kekufuran, lolos dari bid'ah, setan memberikan perangkap lagi, yaitu dosa besar. Yang termasuk kategori dosa besar nopo? Kira-kira membunuh orang yang hidup tanpa alasan. Kemudian perbuatan zina, ini dosa besar. Kemudian durhaka kepada orang tua, ini juga dosa besar. Kemudian ini hal-hal yang sekiranya atau sepertinya dianggap remeh, tetapi ini dosa besar. Apa Bu? Ngerasani. Nah, ini bahayanya ini ngerasani. Ghibah. Nah, ini agak repot ini. Ini perangkap setan. Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu ba'da ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang salah satu inti diantaranya bahwa kita
agar dijauhkan dari berbuat dzon, suudzon. Kemudian juga dijauhkan dari menggunjing atau ghibah tadi. Karena perumpamaan orang yang ghibah tadi seperti orang yang suka memakan bangkai saudaranya. Kesombotan kira-kira memakan bangkai saudaranya. Ini kan dosanya sudah berlipat-lipat. Yang pertama, memakan bangkai saja tidak boleh. Yang kedua, memakan bangkai saudaranya. Ya. Jadi kita membayangkan gampangannya ibu-ibu ini kalau ada tetangganya yang meninggal, kemudian ada yang memotong sedikit bagian tubuhnya, apa? Gerijine gitu. Diketok. Apa telinganya diketok. Terus monggo Bu didahar purun mboten. Wah, ngeri. Ya kan? Memakan bangkai saudaranya. Perumpamaan orang yang ghibah itu seperti itu. Dan ini ya sangat sangat susah ya untuk kita hindari. Apalagi nyun sewu, kadang-kadang ibu-ibu itu kalau sudah berkumpul, kadang-kadang ada majelis ghibah. Ini harus pelan-pelan dihilangi, Bu. Dalam majelis taklim ada majelis di sini, di belakang bikin majelis sendiri, majelis tandingan, majelis ghibah. Di rapat RT RW acaranya sudah mulai, di belakang ngumpul sendiri ada majelis ghibah. Baru belanja ngerubungi bakul sayur, tetapi di situ ada majelis ghibah. Ning alasannya aku nyata, gue real gue. Ya namanya ghibah itu ya real, Bu. Ngaten kan? Kalau nggak real namanya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Makanya ghibah ini kan sesuatu yang real nyata, tetapi tidak disukai seseorang jika hal tersebut dibicarakan gitu. Intinya prinsipnya ghibah itu seperti itu. Jadi ada sebuah cerita ketika dulu zaman Rasul kan istrinya banyak ya Bu nggih. Tidak hanya satu nggih, istrinya banyak. Maka di antara istri Rasul itu, meskipun dikatakan bahwa istri Rasul itu semuanya idealnya wanita dari segi fisik dan juga paras wajah itu cantik. Akan tetapi tentunya ada sebagian dari yang cantik-cantik itu mungkin ada yang lebih agak tidak cantik gitu misalnya ya. Dari postur tubuhnya agak sedikit pendek. Maka kemudian salah satu dari istri Rasul ini sedikit ghibah. Oh, istri Nabi, padahal itu sesama istri Nabi. Teman kita gitu kan, berarti artinya kan sesama istri Nabi. Sing kae, sing rodok ndek kae, ya gitu kan. Padahal hanya mengatakan sing rodok ndek kae. Kan nyata, yang lainnya tinggi-tinggi, yang itu ada yang pendek. Ya kan? Misalnya ibu-ibu ini ada yang kurus, dikatakan ibu sing kurus niko, laras betul. Betul kan? Misalnya saya sing bapak sing cilik kae, ya gitu. Kemudian mungkin kalau gemuk, mbak sing gembrot kae gitu kan. Itu kan nyata. Tapi sesungguhnya ketika seseorang itu yang bersangkutan itu tidak suka hal itu diungkapkan, maka itu termasuk kategori ghibah. Maka apa tindakan atau jawaban Rasulullah SAW ketika ada salah satu di antara istri beliau itu ghibah terhadap istri Rasul yang lain? Rasul mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bakhri lamaza jadhu, rawahu Abu Dawud.
bahwa sesungguhnya kalimat yang engkau lontarkan itu seandainya dicampurkan dengan air lautan, maka sesungguhnya air lautan ini akan menjadi bau. Jadi bagaimana dahsyatnya, ngerinya orang berbuat ghibah, satu kalimat itu kemudian diambil, dicelupkan ke dalam lautan, maka air laut itu akan berubah rasanya menjadi bau. Wah, ini kan ngeri sekali. Hanya kalimat ghibah satu dijuguk, nah, seandainya bisa diambil, kemudian dicelupkan ke dalam lautan, ini air lautan ini akan menjadi bau semuanya. Padahal kita tahu luasnya lautan itu sangat luas sekali. Di dunia ini antara darat dan di lautan bahkan banyak lautan. Nah ini maka di sini memang mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati untuk tidak berbuat ghibah. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah dosa kecil. Kalau tadi dosa besarnya lewat, dosa besarnya ora kampah, saiki jajal dosa kecil. Nah, gitu kan. Padahal yang namanya dosa kecil itu nanti lama-lama juga akan menjadi banyak. Seperti orang menabung, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, termasuk di dalamnya dosa kecil ini adalah yang gampang mawon. Itu kosok balik lawan kata dari ghadul basar, menahan pandangan, yaitu napa? Jelalatan. Nah, ini bagi bapak-bapak, ini bapak-bapaknya cuma sedikit. Bagi bapak-bapak kadang-kadang sok itu kadang iya kadang enggak. Sok jelalatan. Nah, ini apa betul Bu? Kalau tadi gantian masalahnya. Tadi saya contohkan ibu-ibu ghibah, sekarang bapak-bapak jelalatan. Misalnya memandang lawan jenis yang bukan seharusnya dengan hawa nafsu. Misalnya menganggap atau memandang tetangganya yang mungkin masih lebih muda, lebih cantik gitu misalnya ya. Katanya kan rumput tetangga lebih hijau. Padahal kadang-kadang rumput tetangga itu nggak mesti rumput asli, ya bisa aja rumput sintetis. Ya kan? Dari jauh kita hijau, dicepaki jebulane plastik, ya kan? Nah, kadang-kadang itu penyakit bagi seorang bapak-bapak, bagi seorang laki-laki. Alasannya mungkin kolo-kolo cuci mata tadi. Padahal sebenarnya bukan cuci mata, tapi malah justru mengotori mata. Dan ini bagi rumah tangga yang masih belum kuat, kalau ibu-ibu mungkin sudah lewat ya. Bagi rumah tangga yang masih awal, yang masih dalam perjalanan yang panjang, ini bisa menjadi penyebab retaknya rumah tangga, bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Penyebabnya sepele, yaitu seorang laki-laki yang suka jelalatan. Padahal dulu orang kafir Quraisy ini ada satu adab, padahal mereka bukan Islam. Adab mereka itu mampu menahan pandangan ketika ada seorang wanita yang lewat, bukan istrinya, bukan muhrimnya. Jadi kalau ada tetangganya lewat itu mampu menahan pandangan sampai orang itu kemudian masuk ke dalam rumahnya. Ini adalah orang musyrik Quraisy pada saat itu. Ya mungkin memang ada beberapa penyebab mungkin ya, ada beberapa penyebab yang menyebabkan kadang-kadang alasan seorang suami itu kemudian memandang yang lain. Mungkin alasannya napa niku bojoku ora kaya artis. Yang saya lihat
orang lain kok kayak artis. Padahal nek kon ngoco napa jenengan kayak artis. Ya kan? Nah, beda orang biasa dengan orang artis tadi. Orang artis itu memang gaweane napa? Dandan, gaweane macak, ya kan? Untuk dandan, untuk macak ini bisa menghabiskan uang ratusan juta, uang miliaran juta. Nek bapak awak pengen ibu-ibu seperti artis ya, sediakan uang ratusan juta agar ibu-ibu ini bisa disulap, umurnya 60 jadi seperti 20, ya kan? Biar glowing, ngaten nggih nek sakniki glowing. Padahal ada istilah di balik istri yang glowing, ada suami yang gulung poming. Ada itu, suami betul-betul mencari harta, mencari uang agar istrinya bisa perawatan. Kembali lagi ke tadi, orang hanya melihat secara fisik, padahal yang dikeluarkan oleh seorang wanita yang cantik, yang artis tadi memang menghabiskan uang yang sangat banyak, bermiliar-miliar bahkan. Maka kemudian kalau introspeksi lagi, oh saya cukup dengan istri yang seperti ini, yang tidak boros, yang tidak banyak menghabiskan uang. Tapi nanti kemudian apakah kemudian ibu-ibu kemudian berpikir, wah ora penting macak, ya jangan salah juga. Justru seharusnya seorang perempuan, seorang ibu-ibu itu harusnya juga macak, Bu. Ya kan? Namun itu berhias diri, Bu, tetapi untuk suami, tidak untuk orang lain. Ning roto-roto kadang-kadang sok kualik, nek macak niku nek sok arak kondangan. Begitu mau kondangan siap-siap napa komplit napa mon Bu, eyeshadow, lipstick, bedak, parfum. Wow, wanginya luar biasa nek dong arak kondangan. Padahal terbalik. Justru ketika wangi, ketika cantik itu ketika di rumah, ketika bersama suami. Ning kebalik ning omah kadang-kadang sok ngelomprot. Ya kan? Sok ngelomprot seadane, saonone gitu. Terus ini, Bu. Oh iya, ini untuk yang masih ada pasangannya, Bu. Ya, tadi saya sampaikan tadi memang permasalahan ketika rumah tangga ini mungkin masih panjang. Kalau ibu-ibu mungkin sebagian besar ada yang sudah lewat, ngaten nggih. Ya, kembali lagi ke tadi. Karena memang ini nanti suatu saat nanti akan saya sampaikan juga, yaitu tentang kemuliaan seorang wanita, bukan sekarang, nanti suatu saat ya. Wanita itu diberikan kedudukan yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Maka kemudian wanita itu mendapatkan tempat yang istimewa, mendapatkan peluang-peluang yang sangat istimewa. Karena salah satunya adalah beratnya dalam ngopeni rumah tangga. Kalau artis tadi kan wis duwe pembantu dhewe, wis duwe tukang cuci dhewe, tukang masak dhewe, tukang sapu dhewe, tukang momong dhewe. Nah ibu-ibu diborong kabeh, ngaten mboten? Makanya nek cepet rusak nggih masuk akal. Ya kan? Maka itu nanti ada kemuliaan bagi seorang wanita yang luar biasa. Nanti suatu saat insya Allah akan kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang kelima ya. Yang kelima,
perangkap setan yang kelima adalah menyibukkan dari hal-hal yang mubah. Nah, ini memang setan itu dari sedikit demi sedikit gitu. Ini juga termasuk hal yang repot, hal yang sering terjadi di antara kita. Kadang-kadang kita itu disibukkan terhadap hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Tetapi kadang-kadang kemudian terbawa kemudian sehingga manusia itu lupa waktu gitu, lupa beribadah dan seterusnya. Misalnya apa? Misalnya ya hal-hal yang boleh itu napa mawon kathah. Misalnya olahraga, makan, memasak, itu kan boleh semuanya. Kemudian tidur, boleh itu. Tetapi kemudian aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan tadi, kalau manusia itu kemudian lalai, itu bisa menjadi perangkap setan. Misalnya olahraga, saking seneng olahraga, awan bengi olahraga ora ngerti waktu. Garwane bapakne senengane minton terus wae. Dari pagi sampai malam minton terus, enggak ingat keluarga, tidak pulang, tidak mengerjakan sholat dan seterusnya, maka ini melalaikan. Ini merupakan perangkap dari syaitan. Mungkin ibu-ibu senang masak, saking senang masak kemudian bikin konten, setiap masak pasang HP. Kemudian lupa kalau sudah wayahnya sholat, wayahnya ngopeni anak, wayahnya ngopeni suami dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang tadinya itu sepele tapi kemudian bisa melalaikan. Ini adalah bagian dari perangkap syaitan. Kemudian yang keenam, menyibukkan amalan-amalan utama kemudian melalaikan amalan yang lebih utama atau lebih wajib. Misalnya apa? Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak sergap tahajud, bangun malam hari. Tapi kemudian setelah itu tertidur lelap sehingga lali ora sholat subuh. Bapak-bapak lali tidak sholat jamaah di masjid. Nah, ini yang mengerjakan sunnah tetapi kemudian yang wajibnya justru kemudian hilang. Banyak contoh, misalnya malam takbiran, lek-lekan nganti jam 2. Bar gue kemudian KO, ya, tepar, bangun jam 6, langsung sholat id. Nah, sholat subuh lali. Ditakoni, lho kok mau ra ketok ning masjid ora sholat subuh? Oh yo lali saking sregepe tebiran. Nah, ini juga dari hal sunnah kemudian ngalahke sing wajib. Ini juga merupakan perangkap-perangkap dari syaitan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu tadi adalah perangkap-perangkap syaitan yang digunakan untuk merangkap, untuk meranjau manusia, sehingga diharapkan manusia itu masuk ke dalam salah satu perangkap tersebut. Sehingga nanti akan menjadi bolo kurawa, akan menjadi kroni syaitan. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, masih ada sedikit waktu saya sampaikan secara singkat. Di antara tempat tinggal jin, ini lebih secara umum lagi. Di antara tempat tinggal jin, jadi situ ada setannya juga tentunya, ada yang muslim, ada yang kafir. Adalah tempat-tempat yang tidak berpenghuni. Nah, jadi kalau ada tempat itu yang tidak berpenghuni, itu di situ ada peluang bisa menjadi tempat tinggal syaitan.
Kemudian yang kedua, rumah kita ini sesungguhnya ini juga ditinggali oleh jin. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa jin itu berada di atap-atap rumah siapapun, termasuk rumahnya orang muslim sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ubaid dalam kitab Makayid Asy-Syaitan dari Yazid bin Jabir radhiyallahu anhu. Tidak seorang pun keluarga muslim kecuali atap rumah mereka ada jin yang menempati dari kalangan muslim, dan ia ikut makan bersama keluarga tersebut, dan jika waktu makan malam mereka juga ikut makan malam. Namun Allah menolak kehadiran mereka membersamai orang muslim tersebut. Artinya Allah menjaga orang-orang muslim dari gangguan jin tersebut. Artinya jin itu juga tinggal di atap-atap rumah kita. Tetapi bagi orang-orang muslim ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan ketika kita masuk rumah, selain kita mengucapkan salam, maka kita jangan lupa berdoa, minimal mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sehingga setan itu tidak ikut bermalam, tidak ikut makan malam di rumah kita. Kemudian yang ketiga, bahwa setan itu, jin itu menetap di lubang. Maka sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada lubang-lubang yang disukai oleh jin. Secara spesifik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat menyampaikan agar kita jangan sampai ada yang kencing di lubang. Nah, ini kadang-kadang anak-anak kecil atau mungkin orang-orang laki-laki gitu ya, anak-anak muda itu kadang-kadang mereka sembarangan, nyun sewu, kencing di pinggir jalan, di lubang-lubang gitu misalnya. Kalau ini biasanya kadang-kadang anak-anak kecil. Maka bagi orang tua, bagi kakek, nenek, bapak, ibu, mengingatkan jangan sampai anak cucu kita itu kemudian buang air di lubang-lubang, karena di situ ada tempat-tempat syaitan. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha ayyubala fi jukhri, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu untuk buang air di dalam lubang. Kemudian yang keempat, yang menjadi peluang tempat tinggal, markas bahkan bagi syaitan adalah pasar. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan tempat pertama yang dimasuki adalah pasar, dan jangan pula tempat terakhir untuk keluar, karena pasar adalah markasnya setan. Di sana ia menancapkan benderanya. Oh, kok pasar bisa menjadi markas? Kira-kira kenging nopo? Kira-kira kenapa? Karena dikatakan juga dalam sebuah hadis, di dalam pasar itu biasanya akan timbul banyak hal. Di antaranya yaitu tentang tipu menipu, ya kan? Kemudian tentang pengelabuan, tentang riba, tentang janji palsu, tentang ingkar, tentang mengabaikan perintah Allah dan seterusnya. Karena kadang-kadang kan orang kalau tidak berhati-hati, begitu masuk pasar itu tantangannya sungguh luar biasa. Nanti antara penjual dan pembeli itu ada banyak peran setan di situnya. Ya mungkin penjualnya di PCI untuk mengurangi timbangan, ya kan. Kemudian mungkin
berkaitan dengan riba, kemudian berkaitan janji-janji, misalnya nanti yang pembelinya mungkin juga dibisiki syaitan, mungkin bisa saja suatu saat pembeli itu mendapatkan kelebihan susuk. Kadang-kadang kan ketika jual beli kemudian penjualnya itu ngitung itu kurang tepat, jadi kakean gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sebagai pembeli yang baik kemudian menghitung, Bu niki kepunjulan, ya, kembalikan lagi. Atau mungkin bahkan kalau yang baik sudah sampai jauh dari pasar, oh iki punjul, iki balik lagi ke pasar, kita kembalikan. Itu orang yang baik. Tapi kadang-kadang orang itu memanfaatkan, wah palah nih, bati rezeki gitu kan. Itu termasuk juga dari bisikan setan. Kalau yang banyak itu kadang-kadang penjual itu pengennya badine ukeh, kemudian ada banyak permainan di situ. Salah satunya itu sok-sok kadang itu ngapusi, sing dipajang itu sing apik-apik. Begitu penjual itu beli, nanti sing ditokke sing kecut, sing bosok ngaten niku. Ya kan? Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah, beliau itu keliling pasar ngecek, ya kan? Kemudian melihat ada seorang itu yang menyembunyikan roti yang kena air. Maka kemudian Rasulullah SAW, jangan disembunyikan, itu tampakkan. Nanti kalau orang yang beli itu dijelaskan, Mas iki rodok teles, ning iki murah. Atau mungkin ada, Mas monggo nek jenengan tumbas ning mungkin tak bonusi sing rodok ora enak, sing rodok teles, sing rodok bosok ngaten iki. Tapi kadang-kadang orang itu berbeda, justru yang ditokke sing apik-apik nanti ketika sudah ditimbang diseseli sing bosok, diseseli sing ora enak dan seterusnya. Ini adalah penyakit. Kadang ada, saya paling ini pengalaman pribadi nih. Di pasar Nyun Sewu, di pasar Temanggung itu ada ibu-ibu yang jualan tanaman. Tanaman itu ketoke apik, berbunga gitu loh, Bu. Misalnya pohon apa, tanaman apa, kemudian ada bunganya di situ. Bahkan kadang-kadang ada yang itu aslinya ora kembangnya kuwi. Jadi pohon apa ya, tanaman apa ya, saya itu pernah beli anggrek atau apa yang lain, tapi aslinya udah kuwi kembangnya. Tetapi kadang-kadang orang laki-laki itu tidak begitu peka, saking tertariknya langsung beli, orang konsultasi karo menterine sih, karo ibu negaranya sih, gitu kan. Kadang-kadang teko tumbas. Nah, saya pernah beli itu, ternyata setelah di rumah, oh ini jebulane pasangan, ya kan? Ada pohon yang masih muda kemudian diseseli kembang. Ada yang bunga itu seharusnya bunganya putih, diseseli apa kuning, putih, merah, apik temen sakwet bunganya warna papa. Ternyata itu pemalsuan dari penjual. Tapi kemudian ini akan mateni pasarane, setelah itu wegah tuh kuning kono, gitu kan. Kadang-kadang kalau tidak terima ya datang kemudian dilabrak. Jenengannya pripun, jual tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir, setan itu suka di tempat-tempat yang kotor. Nah, ini bisa seperti tempat sampah, toilet dan seterusnya, karena sesungguhnya jin itu tinggal di tempat kotor. Maka ketika kita masuk ke dalam toilet, masuk dalam kamar mandi, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian setelah kita selesai, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'ada wa afani, agar kita terhindar dari gangguan jin yang jahat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, barangkali itu pada kesempatan pagi hari ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kita mengenal perangkap dari setan dan kita mengenal
tempat-tempat yang disukai oleh jin, sehingga dengan demikian kita berusaha, kita mengetahui, oh itu ternyata tempat tinggal jin, oh ini ternyata perangkap setan, maka saya berusaha untuk menjauhi dari hal-hal tersebut. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mencoba bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya melawan. Setelah kita tahu, kita memahami tipu dayanya seperti apa, kemudian tempat tinggalnya seperti apa, perangkapnya seperti apa, maka yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menghindari, bagaimana kita bisa melawan dari musuh kita, yaitu yang berupa setan atau jin-jin jahat tersebut. Insya Allah di lain kesempatan, insya Allah di tahun depan, karena sekarang sudah berada di penghujung waktu di tahun 2024. Sekarang 24 ya? Ya, betul. Sekarang 24, besok di tahun 2025 semoga kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat. Karena sesungguhnya orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang panjang umurnya, orang yang panjang usianya, tetapi banyak amalnya. Nah, ini yang kita inginkan, dan semoga kita tergolongkan termasuk dari orang yang demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti Bu? Oh, untuk amalan kata nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Insya Allah nanti kita akan sampai kepada hal tersebut, termasuk di antara hal yang bisa kita lakukan yaitu kita memperbanyak istighfar. Dan ternyata selama ini yang kita pahami, istighfar itu biasanya kita lakukan ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa, maka cepat-cepatlah beristighfar. Ternyata tidak hanya itu saja, Rasulullah SAW memerintahkan bahkan ketika kita di majelis ilmu seperti ini, bisa juga dalam hati kita atau mungkin secara lirih gitu, kita juga sambil beristighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ini akan menjaga hati kita. Bahkan maka ketika kita habis sholat pun, kita diberikan untuk istighfar. Maka ketika kita zikir itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita baru mengerjakan amalan yang mulia, amalan yang baik, yaitu sholat. Tetapi kemudian langsung disuruh untuk istighfar. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, terutama ketika kita khilaf, ketika kita salah, ketika kita tidak sengaja ghibah, ya kan? Maka kita segera diikuti dengan beristighfar. Ngaten nggih Bu? Insyaallah besok ada beberapa juga amalia yang akan bisa memperkuat kita, membentengi diri kita untuk bisa melawan dari perangkap-perangkap syaitan. Demikian barangkali yang kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.